Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kebaikan, semua karena kasih. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan rasa syukur kami, pujian penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Sekali katakan, yang terutama dalam hidup ini Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan haleluya, haleluya, saya cinta
Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus selamanya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Saya mencinta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta saya mencinta Yesus. Saya mencinta kami mau semakin mengasihi-Mu, kami mau bertambah-tambah mencintai-Mu. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang sempurna yang Engkau berikan bagi kami. Kau rela mati di salib bagi kami, Tuhan. Kau curahkan darah-Mu menembus hidup kami, menghapus dosa kami, menyelamatkan kami, Tuhan. Berikan anugerah hidup kekal bagi kami, hidup yang baru di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya.
Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu. Haleluya, 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 pujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Sebab hanya kepada-Mu hati kami percaya. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami sembah Engkau. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kau baik, selamanya Engkau baik. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Baik kasih
maupun kuasa-Mu tak pernah berubah. Sebab Kau Allah yang kekal. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu. Ya Bapa. Ya Allah kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Sebab itu hanya kepada-Mu hati kami percaya. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh. Engkau kota benteng yang kuat, Engkau menara perlindungan. Kami mau terus berlindung di dalam-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tinggal dekat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu selamanya. Sebab Engkau yang menyertai hidup kami sepanjang jalan kami. Sebab kami mau terus tinggal dekat pada-Mu, Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati baik-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasa tenang hatiku
aku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, amin. Hanya dekat padamu, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu ya, biar padamu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat aku rasa tenang. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, dalam perlindunganku. Amin, amin, haleluya. Keselamatanku, selalu bersekutu denganku, nikmati hadiratmu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selalu, selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu ya, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau terus tinggal dekatmu, kami mau terus tinggal di dalammu, karena kami aman di dalammu. Dan sungguh indah hidup kami, dan kami hidup bersamamu. Kami menikmati damai sejahtera, kami menikmati ketenangan dan ketenteraman. Kami menikmati sukacita berlimpah dalam hidup kami, sebab kami ada di dalam Engkau, di dalam Allah yang ajaib,
Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang adalah sumber segala sesuatu yang kami perlu. Sebab Engkau Bapa yang menyediakan bagi kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Waktu pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bangun lagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan, kita pakai beraktivitas di sepanjang hari ini. Kita bersyukur sampai hari ini kita boleh setia, dan biarlah kita setia sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita masuk di dalam kitab Wahyu, pasalnya ke-10. Kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama untuk Bapak Ibu membaca di Alkitab masing-masing. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu. Tapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu berkali-kali saya katakan kitab Wahyu ini memang kalau kita baca, terkadang kita bisa jadi bingung. Nah, jangankan kita, saya pikir saya membayangkan waktu Yohanes
mendapatkan penglihatan seperti ini, apa nggak tambah bingung Bapak Ibu? Nah, bayangilah tulisan-tulisan yang kita tulis, apa yang dia lihat, apalagi kalau kita secara pribadi, saya juga bukan tipe hamba Tuhan yang dikit-dikit, wah dapat penglihatan. Enggak, saya bukan tipe seperti itu. Ketika saya membaca kitab Wahyu, saya bisa gambarin aja, mau memvisualisasi apa yang ditulis oleh Yohanes saja, saya bingung Bapak Ibu. Contoh kayak satu dikatakan seorang malaikat kuat dari surga berselubungkan awan, terus ada pelangi di atas kepalanya, mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Nah, gimana lah mau ngebayangin gitu. Tapi saya percaya ini adalah sebuah gambaran yang wow, keren, spektakuler. Di dalam segala keterbatasan tulisan yang dimengerti oleh bahasa manusia, Yohanes berusaha menuliskan apa yang dia lihat. Nah, ya seperti saya katakan tadi, kita bacanya bingung, apalagi Yohanes waktu melihat. Tapi satu hal yang saya belajar dari apa yang Yohanes lakukan, ya dia lihat saja, dia perhatikan, dan dia tulis. Apa yang harus dia tulis, dia tulis. Apa yang Tuhan ngomong mereka, nggak usah kamu tulis, nggak usah kamu tulis. Nah, kata kuncinya adalah taat. Ada begitu banyak orang yang suka dengan hal-hal yang supranatural, dan saya tahu ada begitu banyak orang Kristen suka hal-hal yang supranatural. Tetapi pertanyaannya adalah apakah engkau mentaati firman Tuhan? Nah, itu yang jauh lebih kita mau perhatikan dalam hidup ini. Kan secara umum memang manusia itu suka hal-hal yang supranatural. Kalau ada baik dari dunia kekristenan, bahkan di luar kekristenan, semua manusia itu pada dasarnya suka dengan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang wow, spektakuler. Tapi apakah hanya menjadi sesuatu yang mempesona kita sesaat, atau kita mau taat dengan apa yang kita lihat? Nah, itu pembelajaran yang pertama yang saya dapat ketika baca kitab ini. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan lagi, yaitu di dalam ayatnya yang ke-7 khususnya, ada satu kebenaran firman Tuhan yang harusnya membuat kita bersyukur. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabinya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membaca satu ayat di dalam Mazmur, maka firman Tuhan juga berkata seperti ini. Perjanjiannya atau firman-Nya diberitahukannya kepada orang-orang yang bergaul karib dengannya. Nah, firman Tuhan pagi hari mengingatkan bahwa Tuhan menyampaikan perjanjiannya, dan firman Tuhan berkata pagi hari ini, dia akan menggenapinya. Jadi hal yang kedua yang kita mau belajar, kita mau terus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji, dan dia Tuhan yang pasti akan menggenapinya. Saya sangat suka dengan ungkapan Yosua kepada bangsa Israel di dalam kitab Yosua. Di situ dikatakan, dari segala yang dijanjikannya, yang dijanjikan Tuhan, yang baik, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Nah, saya percaya setiap kita mari memiliki sikap hati, memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan sama seperti Yosua. Karena seperti apa yang kita baca bahwa apa yang Tuhan firmankan tepat pada waktunya, waktunya Tuhan tentunya, pasti akan digenapi. Bagian kita adalah percaya, berharap, dan menanti-nantikan waktu Tuhan yang tepat pada waktunya. Nah, sekali lagi, kalau dikaitkan dengan hal yang pertama, seringkali manusia
lebih suka pada hasil, yaitu hal-hal yang spektakuler, tapi percayalah Tuhan kita lebih suka pada proses, di mana situasi, keadaan, penantian, pengharapan, itu terus memproses hati kita, memproses hidup kita, untuk terus bergantung kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang setia. Walaupun saya mau katakan sesungguhnya dalam hidup kita ini, sudah terlalu banyak janji Tuhan, firman Tuhan, yang digenapi dalam hidup kita, waktu kita setia, taat, percaya, bertekun, menanti-nantikan janji Tuhan. Tapi kan iblis akan terus menggoda kita, iblis akan terus menipu kita, untuk kita bisa merasa mulai putus asa, kita mulai merasa kecewa, kita mulai merasa hilang pengharapan. Tapi bila firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita lagi, meneguhkan kita lagi, bahwa kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang berjanji, dan Dia pasti akan menggenapi tepat pada waktunya. Sama seperti kita Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ayat firman Tuhan yang salah satu ayat yang populer bagi orang Kristen, tapi sayangnya hanya bagian A saja yang populer di antara orang Kristen. Itu Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi bagian B nggak pernah diperhatiin. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Akhir itu yaitu pada waktunya Tuhan menggenapi firman. Ada banyak orang yang nggak bisa menyelami proses dari awal sampai akhir. Nah, makanya saya katakan tadi, mari kita jadi orang-orang yang bukan hanya terpesona dengan hal-hal yang spektakuler, dan selalu mencari hanya hal-hal yang spektakuler, tetapi kita mau hidup di dalam proses pengenalan akan Tuhan. Semakin hari kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin hari kita semakin berserah penuh kepada Tuhan. Melalui langkah demi langkah hidup kita dituntun Tuhan, menikmati penggenapan janji-janji Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, itulah kekristenan yang akan menjadi kuat. Karena Amsal katakan, jalan hidup orang benar itu seperti terang, yang terus terang hingga rembang tengah hari. Artinya progresnya jelas, terus naik, semakin terang, sehingga sampai puncak, klimaks, terang benderang di rembang tengah hari. Nah, itulah firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi hari ini. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang supranatural dalam kekristenan Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Kalau saya pribadi, ya saya nggak pernah mengalami hal-hal yang spektakuler, supranatural. Tapi yang saya alami adalah sehari demi sehari, saya melangkah bersama Tuhan di dalam tuntunan firman-Nya. Apa yang firman Tuhan katakan, saya belajar taat lakukan. Karena bagi saya firman Tuhan itu sangat sederhana, firman Tuhan itu mudah untuk dilakukan ketika kita punya hati yang taat. Seperti pernah saya katakan, kalau ada orang ngomong, firman Tuhan itu susah. Yang buat susah itu adalah pikiranmu, kedaginganmu, karena kau nggak mau melakukannya. Firman Tuhan itu keras. Nggak ada firman Tuhan yang keras. Firman Tuhan itu lemah lembut, mengajar dan mendidik kita. Kapan firman Tuhan rasanya keras? Waktu hatimu berkeras untuk tidak melakukan firman. Nah, jadi pagi hari ini ya kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kita adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan sudah memberitahukan perjanjiannya, firman-Nya, dan Dia pasti akan menggenapinya tepat pada waktunya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu, karena sekali lagi, kalau hal-hal yang lain yang dicatat oleh Yohanes, itu hal-hal yang memang harus ditafsirkan. Dan saya bukan ahli hermeneutik,
yang suka menafsirkan hal-hal seperti ini. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang suka belajar, ya nggak apa-apa, silahkan. Saya lebih suka kepada hal-hal yang aplikatif dalam hidup ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau menambahkan, tidak ada, saya sarankan kepada Hengki. Kita doakan perjalanan Denny, Lucy, Johan, Santi ke Medan. Tuhan sertai lindungi. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Setiap kami bisa bangun, setiap kami bisa terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Bapa. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami terus belajar ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan, mau Tuhan, terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah juga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini di Wahyu Tuhan, penggenapan-Mu yang Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes ya Tuhan, kami percaya Tuhan itu akan terjadi, dan juga setiap kami yang telah dimateraikan di dalam Engkau Tuhan juga akan digenapi Tuhan, kalau kami juga akan diangkat oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir Tuhan, ada Pak Simon, Ibu Simon ya Tuhan, ada Ibu Elizabeth, ada Ibu Ros ya Tuhan, ada Pak Aheng ya Tuhan, ada Ibu Pichen, ada Pak Heri ya Tuhan, ada Ko Johan, Pak Yosia, Pak Ramli ya Tuhan, Lita, Ibu Junior, Megawati, dan juga ada Joni, ada Denny, ada Mama Alien, ada Pak Ongko Wijoyo, dan Ceyeni ya Tuhan, ada Cenensi, Ibu Mirianti, ada Pak Johanmu ya Tuhan, ada Willy, ada Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Bahkan anak-anak dan cucu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap keluarga kami terus mengalami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat Denny dan Lucy, Johan Bun, dan juga Santi ya Tuhan, yang saat ini juga berangkat ke Medan ya Tuhan. Tuhan lindungi perjalanan mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan jauhkan daripada roh-roh kecelakaan, Tuhan jauhkan daripada orang-orang yang berniat jahat ya Bapa. Tuhan lindungi perjalanan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Denny dan teman-teman ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus memberkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan juga memberikan keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan terus membawa bangsa ini lebih baik lagi ya Bapa. Ketentraman terus ada di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada, biarlah mereka terus bersatu hati untuk membangun bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati bangsa dan pemerintahan kami Indonesia ini ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan dan biar itu meneguhkan hati kami untuk kami terus percaya dan berharap kepadamu, kepada janji-janji firman-Mu. Karena janji firman-Mu itu ya dan amin. Engkau pasti menggenapi tepat pada waktumu,
Sebab itu, biarlah kami terus setia, berharap, percaya, dan menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami mau melangkah selangkah demi selangkah dalam hidup ini, dalam pimpinan tuntunan, janji-janji firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati penggenapan-penggenapan janji firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memakai tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil, sehingga Engkau dipermuliakan. Bahkan biarlah kami terus menyatakan kemurahan hati-Mu, karena kami adalah orang-orang yang murah hati, dan melalui hidup kami, orang-orang di sekeliling kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena mereka melihat dan merasakan kemurahan hati Bapa nyata melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur, dan biarlah kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.